Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. sahabat keluarga muslim? Jumpa lagi dalam program Bincang Sehat di sore ini edisi Kamis 21 November 2019. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda yang ada di rumah? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Ya, baik sahabat keluarga muslim, sore ini kita akan membahas sebuah penyakit yang cukup berbahaya sekali. Nah, di mana kedengarannya penyakit ini yaitu ketidakmampuan tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah dan hemoglobin. Nah, apakah ini sesuatu penyakit yang berbahaya atau disebut dengan thalassemia? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana penyembuhannya, pencegahannya, dan apakah bisa disembuhkan atau akan selamanya bagi penderita ini akan tetap mengalami penyakitnya. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya salah seorang dokter dari klinik Rumah Sehat Wahida, yaitu bersama Dokter Arif Pratama MKet. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini baru juga dok ya, Iya, perdana baru hadir perdana. di Bincang Sehat dok ya. Pada minggu sebelumnya itu juga kita ada dokter muda juga baru ya, Muhammad Yamin ya, ini bersama Dokter Arif. Ya dok, ini sahabat kaum muslim ya, yang ada di rumah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di sini, bertanya mengenai seputar thalassemia tentunya, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282. Dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda via SMS kami di 081370031616. Hari ini kita membahas tentang thalassemia. Ya, baik dok, mungkin ya bagi masyarakat awam ya atau kami yang mungkin tidak berkecimpung di dunia medis, mungkin istilah thalassemia, kemudian juga ada yang mirip juga leukemia dok ya. Nah, ini bisa sedikit dijelaskan bedanya apa aja sih dok sebelum kita berbicara masalah thalassemia. Silakan. Ya, terima kasih Bang Darus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih atas undangan dari Salam TV ya, karena baru perdana saya ke sini. Iya, Mungkin istilah thalassemia ini sering kita dengar, tapi memang di masyarakat sendiri istilah thalassemia ini belum banyak yang memahaminya. Itu sebenarnya penyakit apa? mm, Ada istilah-istilah juga yang mirip iya, dengan leukemia, apa iya, ini penyakitnya sama? iya, Ada juga penyakit yang mirip juga, saya tambahkan hemofilia lagi. betul. Nah, apa ini yang belakang-belakangnya seperti Iya, ada iya ini apa? mia-mianya dok ya, Iya, apa oke. sama semua? Sebenarnya Mm-mm. ketiganya memang sama-sama penyakit kelainan darah. Tapi penyebabnya dan kelainan-kelainan itu berbeda-beda. Mm-mm. Nah, pertama saya mulai dari penyakit thalassemia dulu Iya, yang iya. merupakan Mm-mm. fokus kita hari ini. Mm-mm. Thalassemia ini salah satu kelainan darah, Bang Darus. Mm-mm. Jadi kelainan darah yang penyakitnya ini merupakan penyakit keturunan, penyakit diwariskan. Mm-mm. Jadi bukan hanya harta yang bisa diwariskan, ini Iya, penyakit penyakit yang pun bisa diwariskan. diwariskan Ya. dok ya. Penyakit yang diwariskan karena ada masalah genetik. Mm-mm. Iya. Nah, sebenarnya genetik ini kalau mungkin istilah genetik agak-agak mungkin masih awam, mungkin saya bisa cerita genetik dulu. Iya. Sebenarnya kalau genetik ini kita lihat gen sendiri itu bisa kita lihat salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena jadi begini, tubuh kita ini pada hakikatnya terdiri atas sel-sel. Mm-mm. Hampir semua terdiri atas triliunan sel. Mm. Sel ini sendiri ukurannya sangat kecil. Sekitar ukuran mikron, 5 sampai 10 mikron. Ukuran itu seberapa kecil? Kalau misalnya kita ambil suatu pulpen atau pena, kita buat satu titik, Iya. itu satu titik itu bisa muat sekitar 100 sel. Jadi 100 sel dalam satu titik itu, gen itu di mana? Di dalam sel itu, yang kecil itu. Oh, lebih kecil lagi dok Lebih ya. kecil lagi. Dan gen ini berisi data-data untuk membentuk tubuh manusia. Jadi gampangnya gen ini suatu cetakan. Iya, iya, iya. Jadi ini berupa pita atau kita sebut dengan DNA, dan dia dipilin di dalam inti sel itu membentuk yang struktur yang kita sebut dengan kromosom. Kromosom. Jadi iya. Masya Allahnya sel yang segitu kecil Iya. itu kalau kita bentangkan kromosomnya itu kira-kira bisa 5 cm. Dan kalau seluruh sel kita bentangkan itu cukup untuk jarak dari matahari ke Pluto pulang balik. Masya Allah, luar biasa sekali ciptaan Allah Iya, tentunya Masya dok Allah. ya. Itu, Mungkin. ya, jadi kalau ciptaan yang sebegitu kompleks, nggak Iya. mungkin ada ciptaan selain Khalik yang Ini menciptakan. merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada gitu Iya. dok ya. Dan Seperti secara itu. logika bisa kita temukan Iya, gitu ya, Mas. betul. Jadi
Thalassemia ini merupakan suatu kelainan di genetiknya. Jadi di genetiknya itu yang merupakan tadi cetakan untuk membentuk apapun di tubuh manusia, Iya. itu ada kelainan dalam cetakan untuk membentuk darah manusia, terkhususnya struktur daripada eritrosit atau sel darah merah. Iya. Yang lebih khususnya lagi struktur dari hemoglobin. Hemoglobin ini apa? Hemoglobin ini adalah bagian dari darah merah yang dia berfungsi untuk mengangkut oksigen. Tentunya ini berbeda dengan sel darah merah dengan hemoglobin ini beda dok atau sama? Jadi hemoglobin ini struktur yang ada di dalam sel darah merah sendiri. Oh, oke. Fungsinya untuk mengangkut oksigen supaya sel darah merah ini bisa memberikan atau mendistribusikan oksigen Ke ke seluruh tubuh. seluruh tubuh. Oke. Jadi masalahnya si thalassemia ini Iya. hemoglobinnya nggak terbentuk sempurna. Akibatnya sel eritrosit itu atau sel darah merah itu gampang pecah. Jadi umurnya yang normalnya 120 hari karena penyakit thalassemia jadi Iya. lebih singkat sekitar 2 sampai 4 kali lipat. Oke, tentu. Sehingga kadar darah atau HB tadi akan menjadi turun. Oke, Itu sehingga ini thalassemia. berpengaruh oksigen tidak tersalurkan, didistribusikan ke semua tubuh dengan Benar baik sekali. seperti itu dok ya. Oke, sahabat Komsim tentunya ini sangat berbahaya sekali. Ibaratnya bangunan tadi seperti dokter sampaikan bahwasanya mungkin untuk lebih sederhananya sel ini bisa dikatakan kalau bangunan ini inilah batu batanya seperti itu dok ya. Walaupun ini tidak nampak seperti itu dok ya, seperti itu. Oke, itu thalassemia. Kemudian leukemia nih dok. Kalau leukemia, kalau kita orang awam bilangnya itu gampangnya itu kanker darah. Kanker darah. Kanker darah Tapi ini masih bersangkutan dengan masalah darah juga masih dok ya? kelainan dari darah juga. Kanker darahnya ini yang melibatkan keganasan pada sumsum tulang. Lebih khususnya sel-sel pembentuk daripada sel-sel darah kita. Oke, ini darah merah atau darah putih dok? Leukemia. Biasanya ini terkhusus untuk ke darah putih, walaupun putih. ada juga varian dari leukemia yang juga mengenai sel darah merah. Darah merah seperti Jadi itu dok. pada leukemia ini terjadi keganasan Iya. sel darah putihnya itu terutama atau sel-sel yang mengalami keganasan berproliferasi atau membelah diri berlipat ganda sehingga tidak terkontrol. Oke. Sehingga dia akan menekan sel yang lain. Ya, seharusnya melindungi tubuh malah menjadi musuh untuk tubuh Iya, seperti itu dok gampangnya ya. seperti itu. Oke. Jadi dia juga membuat kerusakan-kerusakan di struktur sumsum tulang dan sel-selnya itu menjadi tidak berfungsi selayaknya normal. Oke, ya. Kemudian satu lagi ada Hemofilia. Ya, ini mirip-mirip semuanya. Iya. Jadi ada thalassemia, leukemia, hemofilia. Nah, kalau hemofilia ini kelainan darah juga dan juga kelainannya kelainan penyakit turunan juga. Wah, ini dari genetik juga dok ya. Dari genetik juga. Tapi masalahnya berbeda. Masalahnya ini adalah di proses pembekuan darahnya. Oke. Jadi gampangnya penyakit hemofili ini membuat pasiennya itu sulit membeku darahnya. Oke, bukan memproduksi sel darah merah yang sulit Iya, dok ya, tapi tapi dia faktor-faktor pembekuannya pembekuannya. yang sedikit atau tidak diproduksi. Oke. Dari ketiga nih dok, yang paling rentan, paling berbahaya kira-kira yang mana dok? Dan sulit untuk diobati. Sebenarnya semuanya itu punya grade masing-masing ya. Tapi biasanya yang paling ditakutkan itu memang penyakit leukemia. Karena itu yang biasanya dalam waktu singkat akan menyebabkan kematian. Kematian, oke. Dari jumlah penderitanya sendiri dok, ini di Indonesia mana yang paling tinggi nih dok? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri untuk jumlahnya itu belum ada data pasti karena apalagi seperti thalassemia. Iya, iya. Ini fenomenanya seperti fenomena gunung es. Nampaknya sedikit tapi sebenarnya banyak. Oke, karena mungkin belum didata aja seperti Iya, itu dok ya. rata-rata sekitar 6 sampai 10 penderita per 100 orang. Jadi kalau ada 100 orang, 6 sampai 10 penderita itu ada orang itu adalah carrier atau pembawa sifat. Oh, seperti itu dok ya. Oke. Nah, kemudian nih dok, kedengarannya ini masalah thalassemia ini juga ada minor, ada mayor. Iya, Kemudian ada beta, ada alpha. Nah, ini penjelasannya sendiri bagaimana sih dok bedanya nih? Ya, Oke. terima kasih. Jadi thalassemia ini memang ada pembagian-pembagiannya. Ada thalassemia alfa dan thalassemia beta. Kemudian ada thalassemia mayor dan thalassemia minor. Kalau thalassemia alfa dan beta itu kita bagi menurut produksi struktur daripada hemoglobin ini apa yang terganggu. Jadi hemoglobin orang normal itu ada struktur rantai alfa dan rantai beta. Jadi dan tergantung gen mana yang mengalami kerusakan. Jadi kalau struktur rantai alfa itu dikodekan oleh kromosom di tubuh kita, tadi saya cerita kromosom, itu ada 23 pasang. Jadi kalau di thalassemia alfa itu dia kelainannya ada di kromosom nomor 16. Sedangkan kalau di thalassemia beta itu ada di kromosom nomor 11. Jadi
perubahannya itu menyangkut struktur dari rantai-rantai penyusun daripada HB-nya itu atau hemoglobinnya itu. Itu dari struktur alfa dan betanya. Kemudian kalau kita bicara minor dan mayor, ini yang lebih nampak sebenarnya. Berarti yang tadi beta dan alfa ini berbicara masalah strukturnya, Iya. gitu dok ya. Kemudian mayor dan minornya Kalau dok, mayor dan minor ini mungkin yang lebih nampak. yang Jadi lebih nampak. secara klinis kita bedakan menjadi mayor, minor, sebenarnya ada satu lagi di antaranya namanya intermediate. Oh, Jadi tapi kita supaya gampang aja mayor dan minor gitu mayor aja ya. dan minor. Jadi kalau yang mayor ini yang nampak bergejala. Itu yang pasien-pasiennya Iya. akibat tadi kelainan dari struktur hemoglobinnya, akibatnya eritrositnya pecah dan kadar HB-nya akan menjadi turun sangat rendah sekali sehingga pasien akan mengalami anemia berat. Iya, iya. Tapi kalau misalnya pasien yang kita golongan tadi ke thalassemia minor, ini biasanya pasien hanya mengeluh anemia ringan atau tanpa gejala. Bahkan beberapa pasien yang thalassemia minor sendiri, dia tidak menyadari dia thalassemia minor. Oh, karena tidak ada gejala seperti ada gejala. itu. Oke, tidak Secara- ada perlu juga berobat ke rumah sakit, tidak perlu seperti Iya. itu dok ya. Oke. Tapi hanya secara kebetulan mungkin medical check up, secara tidak sengaja terdeteksi begitu. Oke. Nah, biasanya sendiri dok, kalau thalassemia mayor ini tentunya berbahaya tadi dok ya. Ini harus juga perawatan seperti itu dan pengobatan. Nah, gejalanya itu dok, tadi dikatakan bahwasanya kalau minor tadi terkadang mungkin nggak ada gejala seperti itu. Nah, biasanya apa yang dirasakan penderita itu dok? Penderita. Kalau untuk thalassemia minor, kadang dia mengeluh anemia ringan. Jadi kalau mungkin keluhan anemia ini kita tahu ya, anemia ini terjadi karena turunnya kadar HB atau hemoglobin dan eritrosit pada pasien. Tadi fungsi HB adalah menyampaikan atau mendistribusikan oksigen ke jaringan. Jadi HB ini hemoglobin dok ya? Disingkat HB. HB Gitu. iya. Jadi kalau misalnya kurang HB-nya, artinya supply atau distribusi oksigen ke jaringan kurang. Betul. Jadi oksigen ini penting untuk metabolisme sel. Sel nggak mendapatkan oksigen dalam jumlah yang mencukupi, maka dia akan kekurangan tenaga untuk metabolisme selnya. Maka kita akan mengalami lemah, letih, bahkan bisa pingsan dok ya? bisa pingsan, sering pingsan atau Iya. pusing. Dan pada tingkat yang thalassemia mayor yang udah HB-nya sangat berat, ini bahkan bisa pasiennya mengalami kelainan-kelainan atau komplikasi ke organ-organ lain. Oke, ya tentu sangat berbahaya karena ketika oksigen ini kurang ya masuk sampai misalnya ke otak, tentunya ini sangat berbahaya dok ya, dan bisa jatuh pingsan seperti itu. Oke. Nah, itu gejalanya yang dia alami oleh yang penderita mayor seperti itu dok ya. Kalau minor biasanya dok, ada nggak gejalanya juga mereka rasakan? Kalau minor, pasiennya seperti saya bilang tadi, dia bergradasi, derajatnya ada berbeda-beda. Iya. Kebanyakan pasiennya memang tidak mengeluhkan gejala apa-apa. Tapi kalau misalnya, ini kan penyakitnya itu penyakit turunan ya. Memang. Jadi kadang-kadang bisa kita lihat gangguan pertumbuhan pada anak. Jadi mulai anak-anak, ya memang dia sudah menderita penyakit itu. Tapi kalau yang mungkin yang minor, dia tidak bergejala, mungkin ini perannya dari orang tuanya untuk mendeteksi thalassemia itu sendiri. Jadi biasanya bisa terdeteksi ada pembesaran organ-organ. Dan misalnya pembesaran organ limfa itu ada di sebelah kiri, di belakang lambung itu teraba membesar. Atau hatinya, hepar yang ada di kanan itu teraba membesar. Anaknya sering pucat, tanpa sebab yang jelas. Nah, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Dan biasanya karena ini penyakit genetik, mungkin bukan hanya anak itu sendiri atau individu itu sendiri. Ada di keluarganya juga yang menderita sakit yang sama. Apakah penyakit ini dok bisa mempengaruhi misalnya tingkat kecerdasan, kemudian pertumbuhan badan secara normal seperti itu? Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu dok. Ya, sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini mengenai thalassemia. Jadi bagi Anda, tetap di program Bincang Sehat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.